Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kita lanjut ya. Masih di penguatan materi sebelum kita melaksanakan uh, uji kompetensi. Namun sebelum itu kita akan coba membahas dulu beberapa materi atau bukan beberapa materi ya, beberapa soal ini. Oke, untuk soal nomor 5, nah, kalian coba buat dulu gambar limasnya. Kemudian kalian isi jawabannya, kemudian jawabannya kalian boleh isi di kolom komentar untuk nomor 5, 6, dan 7 ya. Oke, hanya untuk 5 orang saja. 5 orang pertama yang menuliskan di kolom komentar ya. Karena kemungkinan orang pertama kemungkinan tidak betul semua, orang kedua juga kemungkinan tidak betul semua, sampai nomor 5 lah. Kenapa cuma 5 orang? Karena kalau terlalu banyak ya mungkin hanya meniru atau apa ya. Bisa saja tidak berpikir, tinggal di copy paste saja ya. Oke, silakan kalian kerjakan soal nomor 5, 6, dan 7. Tulis isinya beserta alasannya. Tidak perlu menyertakan gambar, tinggal ditulis. Misalkan nomor 5 jawabannya A, kenapa tidak B, C, D, atau E. Nah, diberikan penjelasan serinci mungkin, oke. Itu akan jadi nilai tambah untuk kalian ya. Oke, kita langsung ke B, jarak titik ke titik. Ini akan kita bahas tuntas hari ini. Namun kita bahas satu persatu ya. Dalam satu video, Bapak bahas satu masalah saja. Ya, soal nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah titik P, jarak titik E ke titik P adalah. Oke, kita gunakan fasilitas PowerPoint. PowerPoint ya, kita pakai PowerPoint. Ya, jarak titik ke titik ya. Nomor hiji mana? Nah, nomor 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah titik P, jarak E ke titik P adalah. Nah, ingat, di soal tadi Bapak tidak menyertakan gambar. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini tidak disertai dengan gambar, maka pertama-tama kalian buat dulu gambarnya. Nah, pertama kalian buat dulu kubusnya. Kalian buat kubusnya. Nah, kemudian, perhatikan pernyataan ini. Jika perpotongan rusuk AC dan BD adalah titik P, nah ini AC, AC, BD, ini perpotongannya adalah titik P. Jarak titik E ke titik P adalah, mudah saja caranya ya. Kita tarik garis dari E ke P. Tarik garis dari E ke P, jangan lupa rusuknya kita tulis dulu. Rusuknya adalah 4-nya. Panjang rusuknya 4 cm. 4. Nah, kita pindah ke GeoGebra dulu. Baik anak-anak, coba dibaca lagi soalnya. Kalau misalkan lupa soalnya, tulis dulu soalnya, baru kalian ke bagian ini ya. Ini ada kubus ABCDEFGH. Kemudian diketahui ada titik perpotongan antara AC dan BD. Nah, itu AC ya. Kemudian ini BD. Kita buat titik potongnya, titik P. Nah, jarak dari E ke P itu diwakili oleh panjang ruas garis EP. Untuk menentukan panjang EP, maka buat bidang yang melalui E dan P. Nah, kita buat bidang. Nah, ini segitiga EPA ya. Kita buat segitiga EPA. Berbentuk apakah segitiga ini? Coba kita putarkan. Nah, kalau kita lihat dari pinggir, ternyata segitiganya itu berbentuk segitiga siku-siku. Di mana panjang EA adalah 4 cm dan panjang AP, nah coba perhatikan panjang AP. Nah, kita lihat di sini ya. Oke lah. Enaknya di mananya? Tah, enaknya kira.
Nah, ini AP. AP teh diagonal bidang. Panjang AP itu adalah 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena panjang rusuknya 4. Rumus diagonal bidang itu adalah A akar 2. Jadi 4 akar 2. AP itu setengah dari AC. Ingat, ini adalah persegi ya. Alasnya itu berbentuk persegi. Salah satu sifat persegi itu adalah eh, titik potong diagonalnya itu membagi diagonalnya sama panjang. Jadi P itu berada di tengah-tengah sehingga AP sama dengan PC. Nah, jadi panjang AP itu 2 akar 2. Sakali deui. Panjang AC teh 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 sabab panjang rusukna 4. Panjang rusukna 4, maka panjang diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. P itu terletak di tengah-tengah AC. AC 4 akar 2, berarti AP setengah dari AC. Maka AP adalah 2 akar 2. Oke, kita kembali ke sini. Baik, sekali lagi. Panjang AP itu 4 cm. 4 cm. Panjang AP 2 akar 2. Ya, sekali lagi kenapa 2 akar 2? Karena setengahnya dari diagonal bidang. Berapakah panjang EP? Nah, ingat ini segitiga siku-siku. Berarti berlaku teorema Pitagoras. Panjang sisi miring kuadrat atau sisi miring kuadrat atau panjang sisi terpanjang, panjang hipotenusa, terserah kalian nyebutnya apalah. Nu gampang we. Dari SMP disebutnya sisi miringnya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, maka panjang EP, panjang EP kuadrat sama dengan panjang AE kuadrat. Sebentar, ini bukan apa-apa ya, kacoret tungkul. AE kuadrat ditambah AP kuadrat. Maka EP kuadrat sama dengan AET opatnya, opat kuadrat ditambah AP panjangnya 2 akar 2. Berarti AP kuadrat sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan. EP kuadrat sama dengan 16 ditambah 8. Nah, dari mana 8? Ingat, 2 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 4 kali 2. 4 kali 2. Ya. EP sama dengan akar 16 tambah 8, 24. Oke. Ari 20 opat teh sama dengan opat kali genepnya. Opat kali genep. Akar 4 sama dengan 2. Akar 6, nah ini tidak perlu kita uraikan ya. Jadi jarak dari E ke P itu adalah 2 akar 6. Silahkan putar kembali video ini. Pelajari kembali. Jika masih bermasalah, kalian boleh bertanya. Boleh lewat Instagram. Tapi lami dibalasna ketangnya. Mending langsung saja ke sekolah ya. Janjian dulu dengan Bapak. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik A ke pusat kubus adalah. Nah, pusat kubus itu berarti posisinya ada di tengah-tengah ya. Posisinya di tengah-tengah atau di pusat. Nah, untuk membuktikan untuk mencari titik pusat kubus, maka kita buat diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, BH, CE, dan DF. Maka diketahui titik pusatnya itu adalah titik K.
Oke, jika masih kesulitan kita akan coba membahas di GeoGebra. Baik anak-anak, ini adalah kubus ABCDEFGH. Kita akan mencari titik pusat kubus ya. Perhatikan, di sini ada diagonal ruang AG. Coba perhatikan diagonal ruang AG. Ya, jelas? Oke, kemudian kita buat diagonal ruang yang kedua, yaitu diagonal ruang EC. Ya, tuh. Oke, kemudian yang ketiga, diagonal ruang BH. Dan terakhir, AG. Oke. Coba perhatikan tuh. Di sana ada titik pusatnya. Ini kalau misalkan Bapak buat seperti ini akan lebih jelas ya. Oh iya, oke lah. Nah, ini titik potong dari semua diagonal ruangnya itu adalah titik K. Nah, kita akan mencari jarak dari titik A ke titik K. Pertama-tama buat bidang yang melalui A dan K. Ternyata bidang itu adalah, nah bidang ini. Perhatikan titik K. Titik K itu berada pada bidang AC, ACGE ya. Nah ini bidang ACGE. ACGE. Jelas? Oke, Bapak rasa ini cukup jelas ya. Kita coba langsung kerjakan. Ya, coba perhatikan. Kita akan kerjakan. Nah ini tadi yang sudah Bapak bahas ACGE ya. Ini K itu berada di dalam bidang ACGE. Kita beri nama dulu. Ini bidang A, titik A, C, G, G, E. Nah ini kan berada di tengah-tengah. Titik K ini berada di tengah-tengah. Ya, kalian tinggal ingat saja. Nah, dari A ke K itu dihubungkan oleh sebuah diagonal. Diagonal ini, diagonal AG ya. Mohon maaf kalau tidak jelas ya. Nah, kita lihat di sini tuh AG. AG itu kan diagonal ruang. Rumus diagonal ruang itu A akar 3. Tadi di soal panjang rusuknya itu 6. 6 akar 3. Nah, AG itu, diagonal AG itu, atau panjang AG itu 6 akar 3 kan. Nah, K ada di tengah-tengahnya. Berarti jarak dari A ke K itu setengah dari diagonal ruang AG. Berarti tinggal kita bagi 2 saja. Hasilnya adalah 3 akar 2. Jadi, jarak dari A ke K itu adalah 3 akar 2. Ulangi. Ingat sekali lagi, A dan K itu berada di bidang yang sama, yaitu bidang ACGE. Kami di SMP mah dikenal teh bidang diagonal, itu disebutnya bidang diagonal. Nah, panjang AG itu adalah 6 akar 3. Dari mana 6 akar 3? Nah, ingat, ulangi deh-nya, bilih lieur orang ulangi deui penjelasan anak. Oke. A dan K itu berada di bidang yang sama, yaitu di bidang ACGE. Ya, ACGE. Nah, lihat. Panjang AC itu adalah 6 akar 2. Karena merupakan diagonal bidang. Panjang AE adalah 6, panjang rusuknya. Nah, sebenarnya ini tidak tahu informasi ini atau tidak dicantumkan informasi ini juga tidak apa-apa. Karena kita bisa langsung menemukan jarak dari A ke K itu adalah, nah lihat, A dan K itu berada pada garis yang sama, yaitu garis AG. Garis AG. Garis AG. Nah, AG merupakan diagonal ruangnya. AG merupakan diagonal ruang. Panjang AG itu adalah 6 akar 3. Nah, K merupakan titik tengah AG. Karena kan tadi disebut oke titik pusat, berarti ayeuna di tengah-tengahnya. Kalau A ke G 6 akar 3, berarti A ke K itu cuman setengahnya. Setengah dari 6 akar 3 adalah 3 akar 3.
Udah, selesai. Nanti kita lanjut. Terima kasih.